Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom saudara. Belum, sekali lagi shalom. Saya berdoa sore hari ini biar damai sejahtera Allah dan sukacita surgawi turun atas hidup kita. Amin. Yuk, saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyatakan Dia telah menang dari kuasa maut. Dan hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara, saya berdoa sore hari ini biar Tuhan berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Satu hal yang kita mau lakukan, yaitu kita mau membuka hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Dengan membawa korban syukur dan pujian, dengan senang hati dan penuh kerinduan, kita menghampiri tahta kudus-Nya. Yang percaya dan siap memuji dan menyembah Tuhan, mari tinggikan Dia dengan tepuk tangan dan sorak-sorai kita sore hari. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Dengan segenap hati kami datang mendekat hadirat. Bersama-sama dengan umat-Mu kami merendahkan diri. Kami sadar bahwa kami orang yang berdosa. Sesungguhnya kami tidak layak, tidak pantas untuk berdiri di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami memberanikan diri untuk masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu datang mendekat Bapa, membawa sembah, pujian dan penyembahan kami di hadapan tahta Anak Domba. Biar semuanya boleh menyukakan hati, menjadi korban yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah sembah dan sujud kami, terimalah pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Nama-Mu besar, Nama-Mu dahsyat, Nama-Mu ajaib. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa Yesus. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang setara dan sebanding dengan-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, dalam jasa Putra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidup. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntut hidupku. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja dari surga. Yesus, Yesus, Mari nyanyikan.
dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja, Jalan Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, Jalan Raja. Jalan Raja. Hanya Engkaulah, Engkau Raja atas segalanya, atas segalanya. Hanya Engkaulah, hanya Engkau Raja atas segalanya, atas segalanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. karena Engkaulah Segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, Jesus, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa. karena Engkaulah Raja, segala raja. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. karena Engkaulah Raja, segala raja. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Karena Engkaulah Raja, segala raja. Raja. Yesus Tuhan, Raja segalanya. Sorak-sorai kemuliaan sekali buat Tuhan kita yang lebih meriah lagi. Come on, serukan haleluya. Dahsyat Tuhan. Yeah. Sekarang telah Tiba mari serukan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekarang waktunya. Sekarang telah tiba Keselamatan keselamatan dan kuasa
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Come on. Para pendakwa kita. 1, 2, 3, go. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian. oleh kesaksian kita, Iblis telah dikalahkan. iblis Dikalahkan. kuasanya dihancurkan oleh darah anak Semuanya domba. bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala, come on. Oleh Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak. domba. Come on, here we go. Darah anak domba. Oleh kesaksian. Oleh kesaksian. Kita, Mari dengan bangga katakan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Yeay. Kuasa darah Yesus berkuasa atas hidup orang yang percaya. Amin. Amin. Iblis telah dikalahkan dan kuasa maut telah dikalahkan juga. Yesus berikan kemenangan, keselamatan bagi kita semua yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara Tuhan semua berkati. There is nothing. Tidak ada nama lain dalam hidup kami selain Engkau Yesus. Dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan, biar kami terus memuji dan menyembah Engkau. Thank you Jesus. Thank you Abba. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Maha mulia,
terpujilah nama Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, haleluya. Oh, terpujilah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kudus, kudus namamu. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Yesus, we worship you Jesus, we adore you Lord. Holy, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Jesus. Oh, terpujilah Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, hey, hey. Haleluya. Yesus, terpujilah nama haleluya. Kudus, kudus namamu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama terpuji namamu, terpuji namamu we worship you Lord, kiralaya se. Kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan. Kiralaya sekirata karamaya. Pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami.
bahkan bangkit bagi kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan, untuk memberikan kepada kami pengharapan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin pengharapan kami sedang tidak ada. Mungkin Tuhan Yesus, kami saat ini sedang mengalami lemah iman. Masalah-masalah datang silih berganti dalam hidup anak-anak-Mu. Tetapi bukan kebetulan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memperingati hari di mana Engkau bangkit dari kematian-Mu, memberikan kepada kami satu pengharapan yang baru, sehingga kami tidak lemah menjalani kehidupan ini Tuhan. Karena kami senantiasa percaya setiap janji-Mu, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Apapun yang saat ini ada dalam hidup kami, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan lebih daripada cukup bagi kami. Itu akan membuat kami terus tegak berdiri, bahkan kami terus akan berlari bagi Engkau Tuhan, menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Dan mulut kami akan menyaksikan, mata kami juga akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam masa depan kami, apapun Tuhan, seantero hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan lebih daripada masalah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap bagian firman-Mu. Kami boleh menangkap setiap bagian firman-Mu, bahkan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan, itu tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Kuasai mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini, dan biar hidup hamba boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Coba tengok kiri kanan saudara dulu dan katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semuanya, shalom. Kita masuk di dalam hari yang luar biasa atau minggu yang luar biasa. Mulai dari hari Kamis kita sudah beribadah di tempat ini ya, dan kemudian kita juga terus lanjut dengan banyak hal yang kita persiapkan, dan kita masuk dalam ibadah malam Getsemane ya, kemudian ibadah Jumat Agung, dan hari ini kita masuk di dalam ibadah Paskah ya. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan kematiannya. Baik, kita akan belajar satu tema hari ini di hari Paskah, yaitu judul firman Tuhan adalah muliakan Tuhan yang hidup. Katakan bersama tema ini, 2, 3, muliakan Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu kali ada satu cerita ya. Cerita ini 1 minggu sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus ketemu dengan seorang yang bernama Yusuf Arimatea, seorang konglomerat waktu itu, seorang yang kaya raya. Dan saudaraku sekalian, ini Yusuf Arimatea, dia juga punya lahan kubur. Sama dengan beberapa orang mungkin ya, menyiapkan tanah pekuburannya walau dia belum meninggal dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus ketemu sama Yusuf Arimatea 1 minggu sebelum Tuhan Yesus mati, maka dia berkata kepada Yusuf Arimatea, Yusuf maksudnya ya, aku mau pinjem tanah kuburanmu itu. Aku mau weekend vacation. Aku mau liburan akhir pekan. Aku nanti pinjem hari Jumat masuk, check in, nanti check out hari Minggu. Yusuf Arimatea bilang, oh boleh Tuhan, silahkan. Ya. Dan memang benar, Tuhan kalau ngomong pasti ditepatin saudara. Dia mati, dikuburkan di tanah pemakaman Yusuf Arimatea hari Jumat. Dan kemudian dia check out Minggu pagi saudara. Ya, bangkit dari kematiannya.
Tapi hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya tanah kubur, dan kemudian ada tetangga, bahkan ada saudara, famili saudara, kemudian berkata, aku pinjem kuburanmu ya. Jangan dikasih, saudara. Apa pesan saya? Pesan saya apa? Pesan saya apa? Yang kurang keras, yang keras lagi. Pesan saya apa? Ojo dikekno. Kenapa saudaraku? Dia pinjam gak akan dibalikin sama saudara. Percaya enggak? Wong dia nanti kalau udah masuk di kuburan gak bangkit. Betul? Terus di kuburan itu, coba bilang kiri kanan, kalau ada model seperti itu jangan dikasih. Jangan kasih pinjem. Nabi, pendeta, rasul, siapapun yang dianggap orang suci pun kalau pinjem kuburan saudara, ojo dikekno. Karena dia manusia, tidak pernah bisa akan bangkit dari kematiannya. Mungkin Anda berkata, Bu Evi, ada loh Bu, itu di Alkitab kan nulis itu. Bahkan fakta juga berbicara ya, kadang ada orang mati kemudian bangkit toh. Tapi saya mau tanya, orang mati itu kemudian bangkit dari kematiannya, satu saat mati lagi enggak? Halo, satu saat mati lagi enggak? Mati lagi, bangkit lagi? Enggak bisa. Tapi hanya satu, katakan hanya satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Dia mati, kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga, dan terus apa? Terus apa? Dia kembali lagi dalam dunia ini kali yang kedua. Menjadi raja di atas segala raja, amin. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kita percaya sama dia. Itu sebabnya kita mempercayakan hidup kita, iman kita kepada dia. Dia mati betul, tapi fakta berbicara dia bangkit pada hari yang ketiga, amin. Dan dia naik ke sorga. Satu kali kelak dia akan turun kembali kali yang kedua menjemput saya dan saudara. Karena itu kita akan belajar hari ini, baca lebih dulu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Sesungguhnya itu sampai ayat 31, tetapi kita hanya akan membacanya bersama-sama bergantian sampai ayat 8 saja. Nanti Anda pelajari lagi di rumah ya, satu perikop itu saudara ya. Mulai dari kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya ya. Baik, kita akan membaca saling bergantian. Judul perikopnya adalah tentang kebangkitan Yesus. Nanti Bapak Ibu dengan Ibu Wijayanti ya membaca ayat pertama, saya ayat kedua, terus bergantian, nanti ayat 8-nya kita akan baca sama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Baca lebih dulu, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar mereka lari dari sana. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain yang sudah tergulung. Baca sama-sama ya, 2, 3. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus dari kematiannya itu merupakan satu peristiwa yang menjadi dasar fondasi iman Kristen. Ya, kalau Anda membangun satu rumah pasti ada fondasinya.
Nah, dasar iman Kristen, dasar kehidupan kekristenan kita, fondasi yang harus kita bangun adalah fondasi kebangkitan Yesus. Kenapa saudaraku? Karena 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 bilang begini. Coba Mas dibukakan ya. 1 Korintus 15, 14 Rasul Paulus bilang begini. Tetapi seandainya atau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka Rasul Paulus bilang apa? Sia-sialah pemberitaan kami. Ya, termasuk saya memberitakan firman Tuhan kepada saudara sia-sia. Melayani juga sia-sia dan apa? Sia-sialah apa? Kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, dia tidak bangkit saudaraku dari kematiannya, sia-sia. Orang Perancis kuno bilang boje, percuma. Ya, kenapa saudaraku? Dia sama dengan manusia yang lain, mati gak bangkit. Tapi Tuhan kita dia mati, tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu kenapa dia bisa mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi. Maut itu satu musuh terbesar yang ditakuti. Salah satunya selain dosa adalah maut yang ditakuti oleh manusia. Banyak orang termasuk orang Kristen yang iman percayanya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu menghadapi maut bisa ngeri loh. Begitu divonis dokter aja, seringkali kita bilang apa? Halo, umur Anda tinggal sekian. Apa senyum-senyum, ketawa ketiwi, puji Tuhan. Seperti itu? Halo, banyakkan apa? Banyakkan apa? Manusia paling takut, paling ngeri sama kematian. Kematian dianggap sesuatu yang rugi. Biasa makan daging kambing, jadi tidak bisa makan daging kambing. Jadi seneng kerja, workaholic, jadi tidak bisa kerja. Tapi orang percaya sama Tuhan Yesus, kematian bukan sesuatu menyedihkan, menakutkan, bahkan merugikan. Rasul Paulus dia berkata begini, sesungguhnya kalau aku mati itu adalah apa? Adalah apa? Untung. Kenapa untung? Di dunia ini kita bisa susah loh. Mikir THR. Sekarang juga cari duit susah. Belum lagi yang duitnya dibawa caw, dibawa lari sama orang. Terus di dunia juga bisa sakit, betul? Susah enggak kira-kira di dunia? Susah di dunia? Yuk sama-sama kita doa ya, cepet-cepet ke surga. Mau? Loh lah egois toh saudara. Bilangnya di dunia susah. Nah itu manusia. Termasuk orang percaya. Saya tidak ngomong bukan orang tidak percaya, itu urusan mereka. Tapi saya sedang berhadapan dengan orang-orang percaya sama Tuhan Yesus loh. Seringkali kalau dihadapkan dengan kematian kita merasa itu sesuatu yang rugi, menakutkan. Tapi justru kalau kita mau belajar firman Tuhan, itu untung. Tidak sakit lagi, tidak dikejar target, yang marketing ya. Tidak dikejar apa lagi? Dikejar utang. Terus apa lagi? Nangis? Di sorga adanya sukacita. Istirahat, kata firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang untung orang kalau mati di dalam Tuhan. Bahkan bukan saja itu, dia selesai tugasnya. Ya, mahkotanya sudah jadi, rumahnya sudah tersedia. Begitu Anda mati tek dalam Tuhan, tutup mata di bumi. Langsung engkau bisa buka mata. Di mana? Kok enggak yakin? Di mana? Mesti mantap Saudara. Di mana? Di surga. Karena itu setiap kita harus hidup di dalam Kristus lebih lagi. Kita sudah melihat beberapa rangkaian selama seminggu ini ya, diajar kebenaran firman, mesti kuat, punya pengharapan yang mantap.
Ya, Yesus di Taman Getsemani aja dia sampai depresi luar biasa. Alkitab mencatat sampai itu keringatnya bertetesan seperti darah. Ya, saya katakan hari Kamis itu yang disebut dengan ilmu kedokteran hematidrosis. Satu depresi yang luar biasa dalam hidup seseorang sampai menyebabkan pembuluh darah dalam diri orang itu menjadi pecah. Kita ini belum pernah loh. Sak tertekan-tertekannya kita ngalami seperti Yesus, tapi Yesus sudah lakukan bagi kita. Karena itu jangan menyerah dalam hidup ini, saudaraku. Kita juga belajar hari Jumat kemarin bahwa Yesus itu dia mengajar kepada kita untuk kita menghidupi setiap contoh teladannya. Berkali-kali kita masuk keluar gereja, berkali-kali kita mengikuti ibadah peristiwa Jumat Agung. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah mencontoh hidupnya Yesus? Yang apa, saudaraku? Belajar mengampuni orang yang bersalah. Belajar untuk saya dan saudara rela hati. Untuk apa? Rendah hati. Ya, melayani, ya kan Jumat kemarin Anda nanti bisa klik buka GBI Bait Kudus, nanti keluar itu Anda bisa pelajari. Nah hari ini kita belajar satu momentum yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan Yesus ya itu satu peristiwa yang dahsyat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saudaraku sekalian ayat 1 dari Yohanes 20 tadi mengatakan begini. Ayat 1 coba Mas dibuka Yohanes 20. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat bahwa batu yang di depan kubur Yesus sudah diambil orang. Alias sudah apa? Batunya yang di depan kubur Yesus sudah apa? Sudah tidak ada. Padahal ayat yang lain menjelaskan itu batu besar luar biasa. Kira-kira diperkirakan beratnya 2 ton. Sampai murid-murid dalam Injil Matius pasal 28 saat mereka menuju kubur Yesus mau merempah-rempahi mayat Yesus ya, mereka saling ngomong satu dengan yang lain, nanti siapa ya? Kira-kira yang bisa bantu kita gulingkan itu batu. Begitu beratnya itu batu. Tetapi tadi di ayat 1 dikatakan bahwa Maria ketika dia sampai di kubur Yesus, Maria Magdalena melihat batu yang di depan kubur Yesus itu penghalang untuk mereka bisa masuk itu sudah tidak ada. Sudah disingkirkan. Matius 28 mencatat bahwa ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit, saudaraku. Dan terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Dan kemudian malaikat itu menggulingkan batu yang besar itu. Saya mau bilang begini, hari ini mungkin Anda diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami masalah yang berat seberat batu itu. Secara manusia logika tidak mungkin aku bisa keluar dari masalahku. Saya tidak ngerti masalah saudara, tapi saya percaya Tuhan Yesus yang lebih mengerti masalah saudara. Amin. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah dagang, masalah sakit penyakit, dan masalah-masalah yang lain yang tampaknya berat. Tapi dengar baik-baik, mari kita belajar seperti para murid Tuhan. Dia tetap mencari Yesus. Amin. Cari Yesus untuk apa saudaraku? Bukan untuk mendoakan, tidak. Untuk melihat kuburnya sudah kosong. Untuk melihat masalahnya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Untuk melihat bahwa kuasa Tuhan yang tanpa batas, kuasa kebangkitan juga diberikan buat setiap kita yang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan bilang coba kiri kananmu, jangan takut. Kuasa kebangkitan Tuhan juga akan membuat kita bisa mengatasi masalah seberat apapun dalam hidup kita. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang begini. Kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya, satu orang malaikat menyingkirkan itu kubur yang berat. Kira-kira tujuannya apa saudaraku? Kira-kira tujuannya apa? Halo? Kira-kira tujuannya apa? Apa Mbak Lia? Mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kurang tepat? Mungkin ada yang lebih tepat? Tujuannya apa? Kok Tuhan menyingkirkan kubur
batu yang besar di depan kuburnya Yesus. Kenapa? Apa? Supaya apa, Pak? Ya, itu. Tadi pagi saya tanya, ada yang jawab, supaya Tuhan Yesus bisa keluar. Kira-kira masuk akal enggak? Halo? Ya masuk akal juga ya. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan itu enggak tepat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia sudah enggak pakai tubuh ini loh, tubuh jasmani. Dia pakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Alkitab mencatat, saudaraku, satu malam ya, ketika murid-muridnya itu sedang berkumpul karena ketakutan, semua pintu dikunci. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lewat mana, saudaraku? Lewat mana? Tidak perlu lewat pintu. Karena dia sudah pakai tubuh apa? Kebangkitan. Sudah apa? Sudah bebas nembus tembok bisa. Nah itu tubuh kebangkitan juga yang nanti akan Tuhan karuniakan buat kita, saya dan saudara. Ketika kita sudah masuk dalam kemuliaan Tuhan, ini tubuh kita diubah dalam sekejap mata. Coba kedipkan mata saudara, lama apa enggak? Cepet ya, tak gitu. Seketika tubuh kita ini loh, tubuh dari lemah, dari tanah ya kan. Bahasa Jawanya kan lemah ya, dari tanah. Karena itu kalau ada orang mati kan suka hamba Tuhan bilang apa? Bilang apa? Ambil tanah, kemudian bilang apa? Dari debu tanah. Nah, yang lemah tapi menjadi tubuh kebangkitan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu tubuh Yesus. Karena itu jawabannya yang tepat tadi, supaya Yesus itu bukan supaya bisa keluar, tapi jawabannya itu batunya disingkirkan supaya apa tadi? Supaya apa tadi? Muridnya bisa apa? Bisa masuk. Begitu masuk muridnya melihat, loh kok kuburannya kosong. Loh kok kain kafannya sudah tergolek, tergeletak di tanah. Loh itu yang namanya kain penutup peluh atau penutup kepala kok sudah tergulung. Ya, sudah terlipat. Nah, sekarang kita mau belajar di sini. Bahwa saudaraku, kematian kebangkitan Tuhan Yesus membuat saya dan saudara harus mengalami, katakan mengalami kuasa itu. Yang tadi saya katakan, mungkin hari ini engkau sedang tertekan demikian berat. Tidak kebetulan loh saudara ada di sini, pasti ada rencana Tuhan. Dan saudara dengar firman Tuhan, bukan saya nyampaikan, firman Tuhan berbicara secara khusus buat saudara. Apapun masalahmu, alami itu kuasa. Kuasa apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, hidup kita dahsyat, saudara. Yang amin satu orang. Kalau kita mengalami kuasa kematian kebangkitan Yesus, hidup kita dahsyat. Mau kita ditekan kayak apapun, oleh masalah, tantangan, oleh sakit penyakit, kita tetap teges. You know teges? Saya cuplik omongannya Mbak Lia. Tetap bakoh. Bener ya? Apa itu maksudnya? Tetap menteles. Apa ya? Oh sini banyak orang luar pulau. Tetap kuat maksudnya tuh loh. Tetap tegar. Tetap bisa berdiri. Tetap bisa ngampuni. Tetap bisa melayani. Tetap bisa ibadah, tidak pernah kendor. Walau tantangan seberat apapun. Itu kuasa kalau terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita dirugikan, kita bisa ngampuni dia. Kita dipikir terus, ditangisin terus. Kemarin kita sudah belajar tuh ya. Yang rugi kita sendiri kok. Kenapa saudaraku? Kalau kita mikirin gitu terus, lama-lama kita bisa sakit. Lama-lama rohani kita bisa jadi mati, saudaraku. Lama-lama kita juga bisa jadi lemah. Tapi kalau kita berespon yang benar seperti Yesus, saudara giat, ulet lagi, belajar untuk tidak sembarangan percaya sama orang. Saya percaya kok,
Ketika kita mengelola dengan benar kembali bersama dengan Tuhan. Dan saudara berikan nih Tuhan, ini bisnismu ya, bukan bisnisku. Maka saya percaya tidak ada bisnis Tuhan yang rugi. Oh yang amin 3 orang. Tidak ada bisnis Tuhan yang rugi. Amin. Nah selama ini kenapa? Karena kita kekeh. Milikku. Sing dipikir semua kita terus. Makanya saudaraku rambutmu rontok. Terus jangan dipikir wah nek rambutnya rontok ya, namanya bukan begitu juga ya. Tapi banyak kali loh. Orang dipikir terus, dipikir sendiri, beban berat. Karena itu Yesus bilang, marilah kepadaku. Matius 11 itu loh. Semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Lah kita sukanya itu dipikul dewean, ya aku percaya Tuhan. Iya, tapi sudah berdoa sama Tuhan. Diambil lagi saudaraku, itu bukan berserah sama Tuhan. Tapi saudara ambil lagi. Makanya enggak kuat. Coba bilang kiri kananmu, serahkan sama Tuhan. Kesehatan kita, pekerjaan kita, masa depan kita apapun, punya siapa? Halo, punya siapa? Oh Bu Evi enak keringet-keringetku, kerjaku kerja keras, siang malam kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya mau tanya, kalau tidak dikasih kekuatan bisa kerja enggak? Kalau tidak dikasih napas bisa kerja enggak? Kalau tidak dikasih keringet bisa kerja enggak? Nah kok sombong? Tanahnya kok sombong? Jumat kemarin kan kita belajar ya, kita ini tanah lempung bahasa Jawanya. Dikei katok, dinggoni klambi, dipakai baju, ning suka sombong. Tuhan Yesus yang pencipta langit bumi seisinya, dia saja mau merendahkan hati, tapi manusia sombongnya saudara. Karena itu kita belajar, apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, itu hanya titipan. Itu hanya apa? Titipan. Itu hanya anugerah. Nah kita belajar yang pertama. Kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan. Apapun dalam hidup kita, kita tetap kuat, tetap tegar. Yang pertama, kita belajar untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Poin 1 yuk kita sebut sama-sama, baca sama-sama. 2, 3, mengalami Tuhan lebih dalam. Itu murid-murid saudaraku ternyata masuk ke dalam itu mempengaruhi respon mereka loh, iman mereka. Sampai Maria itu waktu dia longok itu kubur Yesus tidak masuk ke dalam. Alkitab tadi mencatat yang kita sudah baca. Cuma lihat dari jauh, dari luar. Karena itu dia punya asumsi. Apa itu asumsi? Sesuatu anggapan yang belum tentu benar. Dia bilang oh mayatnya Yesus dicuri sama orang. Karena ketika Yesus datang pun si Maria ini masih punya seperti itu, imannya rontok, lemah ya. Bahkan dia enggak tahu Yesus, sampai Yesus itu nanya sama Maria, "Apa yang kamu cari?" Si Maria dengan asumsinya tadi saudaraku, karena hanya lihat dari jauh, enggak masuk ke dalam kubur Yesus, imannya menjadi lemah. Imannya menjadi hilang. Dia berkata, memangnya kamu itu siapa? Penunggu taman ya? Kamu curi ya mayatnya Yesus. Loh, Tuhan Yesus sendiri malah dibilang pencuri. Tapi ketika Petrus dia masuk ke dalam, dia lihat itu kubur sudah kosong. Dia lihat itu kain kafan sudah ada di bawah. Dia lihat itu kain peluh sudah tergulung, terlipat dengan rapi. Dan Petrus ngalami Tuhan karena masuk lebih dalam. Dan itu Petrus belajar. Satu kali saudaraku, Yesus ada di tepi danau Galilea memberitakan firman Tuhan, ngajar banyak orang. Petrus sudah tidak punya pengharapan karena sudah cari ikan semalam-malaman tidak dapat. Dan kemudian saudaraku, Petrus setelah Tuhan Yesus pinjem itu perahunya untuk ngajar banyak orang, maka Tuhan Yesus bilang, Petrus sekarang kamu tolakkan lagi perahumu lebih dalam. Jangan di tepi-tepi saja, jangan di tepi-tepi pantai, kamu lebih lagi berlayar lebih dalam.
dan kemudian tebarkan jalamu ke tempat yang dalam itu. Petrus nurut, saudaraku. Petrus taat. Kalau Petrus hanya kepercayaannya dengan Tuhan hanya di pinggiran tepi pantai, dia menjalan tidak dapat ikan, yang didapat pasir, yang didapat itu mungkin sampah-sampah. Tapi ketika dia masuk lebih dalam, Alkitab mencatat dalam Injil Lukas pasal 5, itu ikan demikian banyak yang bisa didapat oleh Simon Petrus. Saudara pengen dapat mujizat? Saudara pengen dapat pemulihan? Saudara pengen melihat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan? Masuk lebih apa? Dalam, kenali Tuhan. Jangan sebatas ke gereja, jangan sebatas hari Minggu, tetapi saudaraku hidupmu sama dengan orang dunia, bedanya cuma kalau Minggu aja ke gereja. Tapi mari belajar masuk lebih dalam, punya hubungan pengenalan dengan Tuhan lebih lagi, baca firman setiap hari, punya saat teduh dalam kehidupanmu, punya yang namanya saudaraku mau belajar untuk melayani orang lain, masuk dalam komunitas-komunitas sel dan lain sebagainya, sehingga lebih dalam engkau masuk, di situ engkau akan mengalami Tuhan dan perkara yang ajaib luar biasa. Yang kedua kita belajar, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa mengalami yang menyatakan yang namanya kemuliaan Tuhan. Yang namanya menggenapi setiap rancangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang saya belajar adalah nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nantikan apa Bapak Ibu Saudara? Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kenapa saudaraku? Karena ayat 6 dan ayat 7 dari Injil Yohanes 20 tadi mengatakan saudaraku, bahwa Simon Petrus itu ketika dia masuk ke dalam kuburnya Yesus, dia melihat itu yang tadinya kain kafannya untuk bungkus Tuhan Yesus sudah tergeletak di tanah. Dan kemudian itu yang namanya kain penutup kepala ya, itu sudah posisi tergulung atau terlipat. Dalam terjemahan aslinya ya dikatakan saudarion, itu kain peluh itu ya. Dan dikatakan dalam terjemahan Yunaninya itu sudah terlipat, karena kata sudah tergulung atau terlipat itu berasal dari kata entuliso ya dalam bahasa Yunani. Artinya tergulung atau terlipat. Itu kain yang untuk nutup kepala. Nah, Yesus itu suka dengan simbol, betul ya? Karena itu kalau ngajar suka Yesus kasih apa saudaraku? Perumpamaan. Nah, cerita gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pandangan yang menarik dalam kalangan orang Yahudi. Itu kalau seorang tuan dia mau makan, maka hamba-hambanya, budak-budaknya itu yang menyiapkan masakannya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah disiapkan, ditata, diatur di meja begitu ya. Terus si hamba-hambanya itu sambil tuannya makan, dia tidak langsung masuk ke dalam. Tapi nungguin, bersiap sedia. Barangkali tuannya butuh sesuatu. Mungkin Anda pernah lihat ini kalau kita jajan atau ditraktir orang di restoran-restoran yang mungkin lumayan mahal gitu ya, kan itu pelayannya enggak langsung kabur kan, nungguin di situ kan, kalau perlu ambilkan lapnya, terus apa dikasihkan ke kita ya dan sebagainya. Nah itu seperti itu, kepercayaan ada tradisi orang Yahudi. Nah ketika tuannya itu sedang makan, si hamba-hambanya itu siap sedia, enggak pergi kemana-mana, barangkali tuannya butuh bantuan. Nah ketika setelah si tuan itu makan, maka dia akan mengambil serbet yang ada di situ atau lap ya, atau sejenisnya lah. Nah ketika dia ambil serbet, saya umpamakan ini ya, dia ambil di meja makan itu kan disediakan sama budaknya tadi, dia ambil kemudian dia akan lap ini jari-jari tangannya dia. Walaupun mungkin tidak makan pakai tangan ya, tetapi saudaraku mungkin sendok garpunya atau pisaunya atau apa kotor, biasanya mereka akan lap tangannya. Dan kemudian juga dia akan lap yang namanya mulutnya, ya mungkin belepotan. Dan juga kan orang-orang di Palestina sana apa? Biasanya laki-lakinya apa? Pelihara apa? Jenggot ya. Wah jenggotnya akan tebel-tebel gitu ya. Dan dia juga akan bersihkan jenggotnya.
Kalau si tuan sudah lakukan itu dan kemudian itu serbet atau kain itu dia taruh di meja, maka itu artinya sudah selesai. Hamba-hambanya maka akan memberesi itu tempat meja makannya. Tapi beda cerita, kalau si tuan itu di tengah-tengah makan belum selesai, ya, kemudian dia ambil lap itu yang ada di meja tadi ya, dia kemudian lipat itu lapnya, ya, dilipat. Kemudian saudaraku sekalian, lap yang sudah dilipat sama tuannya itu ditaruh di dekat piringnya dia, atau mungkin di tempat mejanya dia. Dan kemudian dia pergi. Itu si hamba, si pelayan bakalan bersihin itu meja. Kenapa? Karena itu artinya si tuan belum selesai. Si tuan akan balik kembali ke meja makan itu. Hamba itu terus nungguin. Karena yang namanya lap dilipat itu artinya adalah I'll be back. Aku akan balik lagi. Memang tafsiran ini, pandangan ini banyak orang tidak setuju. Tetapi bicara kedatangan Yesus kali yang kedua, Alkitab banyak bicara. Salah satunya ini, coba Mas tayangkan Kisah Rasul 1 ayat 11. Ya, satu kali ketika Yesus sudah naik ke surga, maka malaikat Tuhan itu berkata begini. Apa kata malaikat Tuhan? Dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Kisah Rasul 1 ayat 11. Dikatakan apa? Malaikat itu bilang apa? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, perhatikan, baca sama-sama 2-3, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya apa? Yesus akan datang kembali. Alkitab dengan jelas mencatat. Satu kali Yesus memang sudah meninggalkan sorga, tapi dia akan datang kembali. Nah tadi saya bilang, Yesus ini suka dengan simbol. Barangkali memang saudaraku, kain yang terlipat ya, tadi yang si Petrus lihat, kain peluh itu ya, itu tergulung atau terlipat. Itu bicara tentang Yesus mau ngomong begini loh. Satu kali anak-anakku, aku akan datang kembali. Dan Alkitab mencatat saudaraku, tanda-tanda kedatangan Yesus sudah sangat nyata hari-hari ini. Lukas 17 ayat 28-30 dikatakan, pada hari anak manusia itu dinyatakan, maka akan ada yang namanya keadaan seperti Lot di Sodom. Orang melakukan dosa sodomi. Perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Dan saudaraku, sampai akhirnya itu Tuhan menghukum Sodom dengan hujan api dan hujan belerang, dibinasakan itu kota Sodom. Hari ini Presiden Amerika yang memerintah sekarang, dia memilih menteri-menterinya. Ada yang transgender, you know transgender, lesbian, homoseks. Dan mereka berkata begini, itu adalah persamaan hak manusia. Ini adalah HAM atau hak asasi manusia. Dengar Bapak Ibu Saudara, ketika kehendak manusia dikedepankan, nomor satu diprioritaskan, dan kemudian mengesampingkan kehendak Tuhan, itu hukuman sebentar lagi akan menimpa. Sebentar itu adalah waktu Tuhan loh. Karena di mata Tuhan, satu harinya Tuhan, di mata manusia berapa hari? 1000 hari. Jadi kapan itu adalah kehendak bebasnya Tuhan. Tapi kalau tidak bertobat, maka dosa Sodom terus terjadi, itu hukuman sudah siap. Lukas pasal yang ke-21 ayat 11 juga mencatat, salah satu tanda kedatangan Tuhan yaitu perang, gempa bumi, penyakit, sampar, kelaparan.
Penyakit sampar itu adalah satu jenis penyakit menular yang ditakuti pada waktu itu. Dan saya merasa saudaraku, COVID-19 yang lalu itu juga penyakit menular atau penyakit sampar. Dan itu bukan satu endemi loh, ada di satu negara. Tapi sudah disebut sebagai apa? Pandemi. Artinya apa? Seluruh dunia. Apakah itu termasuk salah satu tanda Tuhan Yesus melipat kain tadi? Tanda kedatangan Tuhan itu sudah benar-benar dinyatakan. Kita tidak tahu. Tugas kita hanya siap siaga. Seperti tadi loh, pelayan-pelayan tadi. Siap siaga, sedia menantikan kedatangan Tuhan kita. Dengan cara apa? Hidup kudus. Hidup takut sama Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang hidup tidak kudus. Banyak orang Kristen hidup tidak takut sama Tuhan hari-hari ini. Bahkan kitab Wahyu berkata, yang jahat semakin jahat, tetapi yang suci, yang kudus akan semakin kudus. Gereja banyak nanti akan ditinggalkan, terutama yang tadi. Bahkan di Amerika, kalau gereja tidak mau memberkati itu pasangan homoseks atau lesbian, gereja itu bisa dipidanakan. Hari-hari ini kekudusan, kesucian, takut akan Tuhan semakin tidak ada. Tapi doa saya adalah saudara jemaat yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah secara online dimanapun engkau berada. Ini bukan sedang kita berurusan dengan manusia, tapi urusan kita dengan Tuhan. Dia bisa bunuh kita seketika. Sentil sedikit aja, sekian mili dari syaraf kita, kita sudah tidak bisa apa-apa loh. Jadi kalau hari ini engkau sudah tidak hidup kudus, hari ini engkau sudah tidak hidup takut Tuhan, tapi masih di sini, itu anugerah. Itu kepanjangan sabar Tuhan buat kita. Dan waktunya kita mesti bertobat. Kenapa saudaraku? Karena masih hidup itu kesempatan kita bertobat. Kalau sudah mati, biar kita teriak-teriak, kita minta tolong supaya itu loh, orang kaya tuh ya. Tidak bisa saudaraku. Saatnya bertobat kapan? Saatnya bertobat kapan? Saat hidup. Nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang ketiga kita belajar bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan adalah kita harus memberitakan firman Tuhan, kabar baik. Karena dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, ada firman Tuhan yang bilang begini ya. Coba Mas bisa dibukakan ya. Ini satu kali Maria Magdalena ya ketemu sama Tuhan Yesus dan dia pegang terus itu kakinya Tuhan Yesus. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan itu ngomong sama Maria Magdalena, janganlah engkau memegangi aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Waktu Maria Magdalena pegang kaki Yesus, Yesus bilang apa? Jangan pegang aku, jangan pegang aku. Aku belum pergi sama Bapa. Mungkin Anda berkata begini loh Bu Evi, berarti Yesus itu tidak boleh dipegang ya kakinya. Tidak boleh disentuh ya. Karena dia harus kembali dulu ke sorga baru dia boleh dipegang. Tetapi ada ayat catatan yang lain bilang begini. Coba Mas bisa tampilkan saja berhubung waktu ya. Firman Tuhan bilang begini dalam Matius 28 ayat 1. Coba Matius 28 ayat 1 ya. Firman Tuhan bilang apa? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan kemudian ketemu sama Yesus. Coba buka Mas ayat 9. Dan ketika ketemu sama Tuhan Yesus, ini Maria dengan perempuan-perempuan lain, murid-murid yang lain ketika berjumpa dengan Tuhan dan Yesus bilang salam bagimu. Ayat tersebut mengatakan apa? Mereka mendekati Yesus. Terus apa? Memeluk kakinya serta menyembahnya. Loh kok boleh?
Yang tadi kok enggak boleh dipegang. Artinya sebetulnya begini saudaraku. Saat di Injil Yohanes 20 itu, Yesus bilang jangan pegang, maksudnya apa? Itu Maria saking senangnya saudaraku megangi terus kakinya Yesus, dipegang terus. Sampai Yesus kan bilang aku belum mau pergi sama Bapa. Sekarang kamu pergi tuh beritakan sama murid-murid yang lain, beritakan sama teman-teman yang lain, beritakan sama banyak orang bahwa aku telah bangkit. Maksudnya begitu, dipegang terus saudaraku. Orang lain tidak boleh pegang, pokoknya aku nikmat deh, menikmati hadirat Tuhan. Ini peristiwa ini hampir mirip dengan peristiwa di Gunung Tabor. Saat Yesus dimuliakan saudaraku. Dan Petrus melihat, Petrus, Yohanes, Yakobus ya ketika diajak Tuhan naik ke gunung ya. Dan mereka melihat itu ada Tuhan Yesus, ada siapa lagi? Elia, ada Musa. Dengan penuh kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Wow, dahsyat nih ya. Si Petrus kemudian ngomong, Tuhan luar biasa ya. Dahsyat hadirat Tuhan. Dah aku di sini aja senang Tuhan. Dan dia berkata begini, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Dah di sini aja Tuhan. Aku senang di sini. Nyaman di sini, tak bikin kita 3 kemah ya Tuhan, buat Elia, buat Musa. Tapi Yesus bilang apa? Enggak. Turun balik dari gunung. Karena di bawah gunung ada banyak orang yang harus dilayani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita yang mengalami peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus belajar beritakan kabar sukacita. Yesus kita sudah bangkit. Amin. Manusia dikungkung dengan dosa. Dengan amal, perbuatan, ibadah tidak bisa menyelamatkan selama dosa masih mengikat. Tapi hanya satu juru selamat. Dia yang sudah mati, tapi dia yang bangkit. Dia yang sanggup untuk mengampuni dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Jangan egois saudaraku, aku senang di sini menikmati hadirat Tuhan. Tapi Tuhan bilang turun, beritakan itu. Masih banyak orang-orang yang mesti kamu layani. Masih banyak orang-orang yang mesti kamu beritakan berita sukacita. Tapi untuk mengalami itu, memberitakan berita sukacita mesti ngalami Tuhan. Jangan seperti pengamen yang nyanyi, ada anak kecil dia nyanyi dan dia berkata bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Diselidik kok dia nyanyi selalu ada kalimat atau perkataan katanya. Ternyata si pengamen cilik itu apa saudaraku? Apa? Buta. Dari lahir dia tidak pernah lihat bintang itu kecil. Karena itu ketika dia nyanyi bintang kecil, yang dia lihat bilang katanya. Karena tidak pernah lihat bintang. Jadi Kristen, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Saudara Kristen katanya orang, apa Kristen faktanya? Sekali lagi ya, belum ngeh mungkin ya, belum nangkep, belum bangun mungkin. Saudara Kristen katanya, apa Kristen faktanya? Di sini faktanya. Nanti balik di rumah, aduh Tuhan ini loh, beras sudah habis, dompet udah menipis. Amin. Oh puji Tuhan tidak ada yang amin. Kalau amin bertobat. Mesti Kristen faktanya ngalami. Seperti Maria, sampai dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Dulu sebelum dia melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu Maria Magdalena ketakutan luar biasa. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan dalam hidupnya, dia berani menjadi saksinya Tuhan. Amin saudaraku. Imannya yang gugur, imannya yang rontok, begitu dia ketemu sama Tuhan, imannya bangkit kembali. Saya ingat peristiwa, maaf saya pakai kesaksiannya Bu Nini. Ketika COVID terjadi, itu COVID yang keberapa ya? Delta atau berapa itu nih yang kamu masuk rumah sakit? Dan Andreas waktu itu ya, maaf karena di sini banyak Andreas. Maksudnya Andreas yang di sebelah sana Pak. Nah,
Itu sampai naik motor ya, hujan deras. Dan anak-anak kan kalau satu sudah kena COVID, maka semuanya kan enggak boleh di rumah itu ya. Dan Pak Andreas itu sebenarnya sudah COVID duluan. Ya, saya dengan Pak Willy sempat ya itu taruh obat, taruh apa di pagernya ya, taruh makanannya dicantolin aja kan COVID dulu, kasihan bener ya, kayak orang kusta gitu loh ya. Nah, tapi saudaraku, dia kemudian semua loh, tapi dia kuat itu karena tadi, ya dia harus bolak-balik kan, istrinya harus juga masuk, anak-anaknya juga harus masuk. Saya pikir sudah lewat, sorry, saya mesti ngomong, udah lewat. Kenapa saudaraku? Nini itu kan badannya diberkati Tuhan toh, ya. Dan saudaraku, bukan hanya itu aja, itu sudah mulai sesek. Betul ya Nik? Saturasimu tinggal berapa Nik? Di bawah 100 pastinya ya, sesek kan. Nah, saudaraku sekalian, saya sudah pikir innalillahi ini. Udah siapin saya. Pokoknya Andreas anak-anak harus kuat. Tapi dia ngalami Tuhan saat itu. Kenapa? Suaminya enggak boleh masuk. Betul apa betul? Halo? Perawat saja itu enggak boleh sesering masuk seperti waktu ini kan. Banyakan di mana nih? Di kaca ya. Di monitor lewat TV aja. Jadi kalau perlu apa-apa tinggal ngelambe tangan kalau enggak salah ya waktu saksi itu ya. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal lambe tangan gitu baru nanti perawatnya itu bisa masuk dan pakai semuanya ini ya. Di situ dia ngalami Tuhan saudaraku. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Sampai akhirnya dokter aja heran geleng-geleng kepala. Kok bisa ya sembuh? Saya liatin ke adik saya yang ada di Jogja, itu kan juga meninggal ya, yang dulu ikut dia. Ya, anaknya dan sebagainya itu meninggal. Wah Cik abot gitu Cik, katanya gitu. Saya bilang kalau Tuhan kehendaki tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dia bisa sembuh. Dan sampai hari ini dia masih ada di sini memuliakan Tuhan. Jadi saudara mesti ngalami. Tepuk tangannya jarang karek nepu idoro gitu loh, yang semangat gitu. Amin saudaraku, ngalami ya. Jadi kalau saudara, dia kesaksiannya dahsyat luar biasa, hebat ya, pendeta itu khotbah bisa menyembuhkan, bisa ada mujizat. Jangan saudara hanya mengalami. Saat kita punya masalah, justru itu proses yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini kau sedang dikecewakan orang, kalau hari ini kau sedang uangmu dibawa lari sama orang, kalau hari ini kau sedang menghadapi besok meja operasi, dengar baik-baik, itu proses engkau ngalami Tuhan. Dan di situ engkau akan bisa mendapatkan, oh benar ya, Tuhanku dahsyat. Amin saudaraku. Tuhanku Jehovah Jireh, yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada. Tuhanku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Karena ngalami. Jangan bilang dari kata orang, kita mesti ngalami. Amin. Semua orang butuh Tuhan Yesus. Ini saya kasih contoh ya. Dibuka Mas, klik. Ya, itu foto sudah menyebar ke YouTube. Foto itu adalah seorang motivator, seorang juga penginjil dari Australia. Namanya adalah Nick Vujicic. Atau nama lengkapnya adalah Nicholas James Vujicic. Nah, dia ini manusia setengah orang. Kenapa saya bilang setengah orang? Karena dia enggak punya lengan, enggak punya kaki. Jadi dia hanya segini aja, pendek gitu ya. Jadi kakinya kecil gitu. Dia kalau khotbah dia suka ditaruh di meja. Satu saat Perdana Menteri Hungaria namanya Viktor Orban, dia ketemu sama Nick Vujicic dan dia berkata, Nick, doakan saya. Mereka berdoa supaya Hungaria dipulihkan oleh Tuhan. Hungaria supaya diampuni dosa-dosanya. Hungaria supaya diberkati. Lihat saudaraku, pejabat saja, pejabat tinggi butuh Tuhan. Apalagi kita. Amin saudaraku. Keluarga kita butuh Tuhan. Anak-anak kita butuh Tuhan. Siapapun butuh Tuhan, termasuk Indonesia. Beritakan Tuhan kita sudah bangkit. Ada kuasa, amin. Tapi saudara mesti ngalami dulu. Maka dahsyat hidup saudara. Apa yang engkau sentuh Tuhan akan bikin berhasil. Yang engkau tumpangi tangan di situ akan jadi sembuh, sehat. Kenapa saudaraku? Kuasa kebangkitan terjadi.
Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Ayo tingkatkan lagi apa? Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, siap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Terus yang ketiga, beritakan Injil. Sehingga apa? Kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam hidup kita. Pengen saudara lihat kuasa kebangkitan Tuhan? Usahamu bangkit, amin. Ekonomimu bangkit, amin. Pekerjaanmu bangkit, kesehatanmu bangkit, dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan saudara akan melihat itu jadi nyata dalam hidupmu. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyembah Tuhan saudaraku. Taruh sekarang usaha pekerjaanmu sama Tuhan. Ini bukan pekerjaanku lagi Tuhan, ini milikmu. Keluargaku juga milikmu. Istriku juga milikmu. Suamiku juga milikmu Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Aku nol, aku zero tanpa Engkau Tuhan. Tetapi dengan Engkau, aku memperoleh anugerah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, saat ini aku berikan hidupku dalam tangan-Mu. Saudaraku, Engkau yang datang dengan hati yang gentar dan takut. Mungkin itu sakit penyakitmu. Mungkin itu usahamu. Mungkin rumah tanggamu. Bawa ke Tuhan, saudaraku. Bawa ke Tuhan. Bawa ke Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi engkau dan saya. Bawa ke Tuhan, saudaraku. Serahkan sama Tuhan dan bilang, Tuhan, sekarang semuanya ada di tangan-Mu Tuhan. Aku berikan kepadamu Tuhan. Kalaupun Engkau memberkatiku, aku hanyalah pengelola di hadapan-Mu. Aku bukan owner, aku bukan pemilik, aku hanya pengelola-Mu Tuhan. Yang satu saat aku harus bertanggung jawab kepadamu. Aku serahkan hidupku semuanya dalam tangan-Mu. Saya merasa saudaraku ada hati-hati yang saat ini sedang kering. Ada iman-iman saat ini yang sedang kecil dan berkata, aku besok mengalami sesuatu yang dahsyat, yang besar, rasanya berat. Tapi malam hari ini berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan ganti jantungmu dengan jantung yang baru. Tidak ada yang mustahil, Tuhan akan gantikan segala sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil kalau itu engkau berikan sama Tuhan. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah. Semua menyembah kepada Tuhan, berikan semuanya. Berikan sama Tuhan. Maka saya percaya hari esokmu bukan hari esok yang suram. Hari esok tidak berpengharapan. Tapi hari esokmu adalah hari esok yang penuh dengan harapan karena dengan Tuhan. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang belajar untuk merendahkan hatinya, dia itu adalah orang-orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dia itu adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya Rala Yesus. Berkati orang yang sudah merugikanmu. Ampuni orang yang sudah bersalah kepadamu. Seperti Tuhan sudah mengampunimu. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ampuni saudaraku. Lepaskan pengampunan malam hari ini. Lepaskan pengampunan malam hari ini. Lepaskan pengampunan kepada siapapun. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Syikiratakaraparapa. Mungkin hatimu pahit sekarang. Tapi biar kuasa Tuhan menjamah. Kasih Tuhan menjamah hidupmu malam hari ini. Syikiratakaraparaparaparalaya. Syikiratakaraparaparaparapa. Syikiratakaraparapa. Sebab dia hidup, ada
firman-Mu. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yang pegang hari Yesus, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Engkau sedang menghadapi pisau operasi hari-hari di depan. Engkau sedang menghadapi kebutuhan keuangan yang demikian besar hari-hari ke depan. Engkau sedang menghadapi sakit penyakit. Dan engkau sudah jatuh vonis dokter. Engkau mungkin mengalami hari-hari yang gelap. Berikan hidupmu sama Tuhan. Dan bilang, sebab engkau hidup Tuhan. Ada hari esok bagi engkau. Oh, katakan lagi, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus Hidup, dengan imanmu katakan. ada hari esok. Allah. Dia hidup, Shekerabaya rayabo. tak Jangan takut akan apapun. Selama engkau cari Tuhan, ku tahu lihat Allah tidak pernah mengecewakanmu. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wanita naikkan pujian sebab Dia hidup. Pria berdoa sebab Dia dengan iman dan kesungguhan hatimu. Ada hari esok. Pelayan perjamuan kudus maju ke depan untuk mempersiapkan pelayanan kita. Kurabakata kasikira bakala. Tak gentar, Nama kasikira bakala bakala. karena ku tahu Dia pegang Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti Semua katakan. sebab Dia hidup. Semua katakan sebab Dia hidup. Dia ada hari esok. Ada hari esok.
gentar. Hidup itu dari hari ke sehari. Biarlah kesusahan sehari Tuhan gantikan dengan sukacita di dalam Tuhan. Tetaplah kau percaya dan berharap kepada Tuhan. Kesusahan kemarin untuk kita hanya ingat dan terus kita berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi berpengharapan dalam Tuhan. Kami diajar oleh firman-Mu. Sekarang saatnya firman itu bukan hanya disampaikan, tapi firman termeterai di hati kami. Firman itu bekerja dalam hidup kami. Mulai hari ini, terus bekerja, terus menggenapi, terus bekerja, terus menggenapi. Itulah firman hidup dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita bersama mendoakan. Mari arahkan tangan kanan kita mendoakan para pelayan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami dibebaskan sukacita dalam Tuhan. Karena firman itu membebaskan kami dari segala kekhawatiran, dari segala kecemasan kehidupan kami. Secara manusia memang kami cemas, tetapi kami punya roh yang di dalam batin kami, bahwa kami punya penolong yang sejati Tuhan. Kami tidak takut dengan keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, urapi kami semua Tuhan, yang menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mempercayai benar-benar itu adalah makanan, benar-benar itu adalah minuman, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Hari ini Engkau telah mati untuk kami beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan. Sekali lagi katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Kudus, katakan kudus. Kudus, Engkau Allah yang kuasa, layak dipuji, layak disembah. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, katakan kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Sekali lagi katakan kudus, 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 kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia yang kudus, Dia yang mulia. Jangan hiraukan dengan keadaanmu. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Ora bala 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 bala. Ini makata sekene bala 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 bala. Kita bala 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 bala. Kita bala 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 bala. Engkau Allah Maha
layak disembah. Engkau kudus, katakan kudus. Kudus. Jemaat sajakan pujian. Terus kuduskan Tuhan. Kuasa Urabala basyekera pakatakara kasikinat. layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus. Mari kita sembah Dia. Kina malam. Engkau Allah Maha kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Maha kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus. Gina malam. Gina malam. Engkau Allah kuasa, Maha dahsyat, Maha ajaib, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus. Angkat tangan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus. Hanya Tuhan yang kudus, Tuhan. Hanya Engkau yang kudus dan bangkit dari kematian. Sekira makala katakan sekira bakala. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Amin. Sekira bakala. Sudah siap kita menerima tubuh dan darah Yesus? Katakan amin. Tubuh dan darah Yesus benar-benar makanan. Inilah benar-benar makanan yang dari Tuhan. Supaya hidupmu, supaya segala sesuatu dalam hidupmu menjadi mulia. Hidupmu yang jatuh bangun dalam dosa dijadikan mulia di dalam Tuhan. Angkat tangan dengan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tangan kanan kita, pandang itu tubuh Yesus, pandang itu tubuh kemuliaan, pandang itu tubuh anugerah dari Tuhan. Hari ini engkau terima, hari ini engkau makan, dan engkau pasti menerima anugerah dari Tuhan. Pandang itu. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berkat dari Tuhan. Ini adalah cawan berkat-Mu Tuhan. Engkau demi kasih-Nya kepada kami Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur. Kami terima dengan firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan,
minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kurabaka, mari kita angkat tangan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Sikira bakal. Saya akan mendoakan saudara, terus angkat tangan bagi Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, kami saat ini memakai dasar dari kebenaran firman-Mu, kami menumpangkan tangan pada yang sakit, dan jika ada di antara kamu yang lemah Tuhan, dan kami percaya kami menumpangkan tangan dengan mengolesinya minyak, dan kami yakin Tuhan pasti akan menyembuhkan. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, sembah dia. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Sembuh kau dari sakit. Yesus, Dalam nama Yesus. Kau segalanya bagiku. Lama. Yesus, katakan yang percaya. Yesus, Kau berarti bagiku. Dalam nama Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan perlahan-lahan dan dengan kelembutan kita, Yesus, panggil dan serukan namanya. Yesus, Kau berarti Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi kita. Dan percayalah kuasa Tuhan terjadi hari ini juga. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sungguh kami boleh mengalami urapan kuasa di tempat ini. Kami percaya kami pulang di tempat ini Ini membawa sorak-sorai kemenangan. Dan Tuhan ada dan tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kebebasan, mujizat, kesembuhan terjadi atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan. Kira pakataka sikira kata-kata-kata. Kira makataka lapakataka sikira pakalapaka. Kira kataka sikiraka. Kalau engkau hidup dalam penyembahan, kau tidak perlu takut dengan keadaan. Kalau engkau hidup dalam penyembahan, Tuhan yang ada di depanmu. Jangan engkau pedulikan dengan keadaan-keadaan engkau, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu ada di depanmu. Angkat tangan. Kira kata-kala pakata-kata-kala pakata. Kina kata kasena makata kalama. Kina malama se. Kona mola manta kase. Kira makala kata-kata. Dalam kata-kata, angkat tangan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan hidupmu.
kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, bahkan berkat-berkat yang lebih dari segala dari apa yang kau minta. Tuhan sudah menyediakan bagi engkau keselamatan, kasih kepada suami, istri, anak, semua terjadi dengan indahnya di rumah keadaan kita, yaitu sorganya kita. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Tuhan dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Mari naikkan syukurmu sekali lagi, katakan. Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur, syukur.